pemaparan materi terkait OOP di bahasa pemrograman Dart. Di sini akan dijelaskan oleh Pak Sriadi. Pak Sriadi sudah siap ya, Pak? Siap, dengan sikap sempurna. Baik, Pak Sri, silahkan. Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Materinya. Ya, terima kasih Bu Eva. Terima kasih Bapak Ibu Kaprodi yang sudah menemani saya untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Yang saya banggakan Bapak Ibu dosen yang sudah berani untuk bergabung dengan acara kami, meramaikan acara seminar objek oriented. Ini apa ya, bisa disebut sih, mohon maaf, ini pembicaranya orang bandel-bandel semua. Dalam arti bandel, sebenarnya kami memahami OOP juga sifatnya autodidak ya. Autodidak, tadi dulu saya lagi dipakai sama Bibi. Autodidak, dan itu yang membuat kita justru semangat gitu kan untuk sharing ke Bapak Ibu hasil autodidak yang sudah kami lakukan. Terus yang kedua, sudah sewajarnya kalau saat ini kita sudah bisa mencoba untuk saling berkolaborasi. Jadi nanti Bapak Ibu juga sudah bisa terbiasa lah kolaborasi untuk penelitian, kolaborasi untuk pengabdian masyarakat. Nah, mungkin yang harus dikembangkan adalah kolaborasi untuk meningkatkan kemampuan di bidang keilmuan masing-masing sesuai dengan program studi, dan itu bisa coba di-share kepada dosen-dosen yang lain sehingga saling melengkapi pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh baik dari eksternal ataupun dari internal yang dilakukan dengan proses pengembangan materi tertentu. Saya coba share Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah disiapkan kopinya. Hari ini seminar yang paling rileks. Kita sih impiannya begitu, paling rileks walaupun ada hubungan dengan coding, tapi sesuai dengan slogan kita, coding is cool gitu kan. Jadi coding itu sebenarnya tidak membuat kita jadi malas untuk belajar. Coding akan menjadi bagian dari kehidupan aktivitas kita sebagai dosen Universitas Bina Sara Informatika. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu dari hasil diskusi kami gitu kan, bahwa seminar ini nanti akan kita bagi jadi 2 tahap. Tahap yang pertama dasar hari ini, terus nanti di semester berikutnya akan kita agendakan untuk lanjutan. Jadi lanjutan ini yang lebih kompleks lagi, yang berhubungan dengan suatu aplikasi yang memang sudah berbasis OOP, biasanya framework ya, itu sudah pasti berbasis OOP. Kalau saya perhatikan sih hampir semua program studi yang ada di FTI itu semuanya sudah mengarah ke pemrograman dan sudah menggunakan objek oriented atau framework tadi ya. Nah, nanti Bapak Ibu tunggu saja untuk yang lanjutannya, tapi mohon untuk bisa disimak dengan baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Berikutnya, kok saya belum ini ya, aduh. Oke, salah satu dasar pemikirannya ini Bapak Ibu, hampir semua prodi FTI ini ada kompetensi khusus yang berhubungan dengan programmer, rata-rata sih sama ya, karena kita mengambil dari BNSP atau LSP Informatika. Nah, kami mencoba menemukan keterampilan khusus yang harus kita sampaikan kepada mahasiswa melalui keterampilan khusus, menggunakan spesifikasi program, menulis code dengan prinsip godliness dan best practice, mengimplementasikan pemrograman terstruktur, mengimplementasikan objek orientednya, menggunakan library atau pre-exciting, menerapkan ASIS basis data, membuat dokumen kode program, melakukan debug, melakukan pengujian unit program. Nah, ini yang harus kami sampaikan kepada mahasiswa melalui rencana pembelajaran SPS, RPS, dan rencana tugas mahasiswa atau RTM. Artinya sebelum ini kita berikan kepada mahasiswa, tentu alangkah baiknya prodi memfasilitasi terlebih dahulu kepada dosen. Sehingga harapan kami dosen akan lebih percaya diri pada saat
memilih tebaran mata kuliah yang ada di prodi yang memang ada hubungannya dengan konsep objek orientednya, bahkan sampai dengan ke praktiknya gitu kan. Dan setiap bahasa pemrograman itu punya keunikan sendiri ya terkait dengan spesifikasi program gitu kan. Jadi makanya kami mencoba mengkolaborasikan objek orientednya itu dengan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda tapi dengan studi kasus yang sama, dengan harapan punya gambaran gitu kan. Jadi visualisasinya, oh ternyata secara konsep memang objek oriented itu pasti sama gitu kan. Tapi pada saat implementasi dengan menggunakan programming oriented, objek orientednya pasti akan menyesuaikan dengan spesifikasi program yang kita gunakan. Dan begitu juga sama untuk yang nomor 2, setiap kita mencoba praktik mengimplementasikan konsep OOP ini, pasti setiap bahasa pemrograman sudah memiliki prinsip-prinsip best practice-nya seperti apa gitu kan. Kalau tadi disebutkan ada yang ketika kita ingin menggunakan suatu pembentukan suatu objek gitu kan, ada yang selalu menggunakan kata new, tapi ada juga yang memang fleksibel, tidak harus menggunakan new, tapi ada juga yang memang sudah tidak perlu menggunakan kata new gitu. Nah, berikutnya ini alasan yang berikutnya gini Bapak Ibu, di objek oriented ini kan memang kita mapping dengan berbagai mata kuliah ya. Ada di dasar pemrograman, ada metode perancangan program, ada pemodelan sistem berbasis objek, terus ada prakteknya itu menggunakan web programming 2, web programming 3, ada mobile programming, ada teknologi web service gitu kan. Nah, ketika kita pecah menjadi 2 gitu kan, menjadi beberapa mata kuliah konsepnya gitu kan. Terus sisi programming orientednya itu juga berbeda gitu kan. Tentu di sini kan dibutuhkan satu sinergi antara konsep dan praktik gitu kan. Antara dosen yang ditugaskan untuk membahas tentang konsepnya, terus dosen yang memang harus mengimplementasikan di dalam praktek gitu kan. Sehingga dengan kita memberikan satu seminar OOP ini, harapan kami nanti dosen-dosen akan lebih percaya diri, visualisasinya akan lebih gampang diterapkan kepada mahasiswa, karena mahasiswa-mahasiswa kita ini akan lebih gampang menerima apa yang kita sampaikan apabila dengan visualisasi gitu kan. Nah, visualisasinya salah satunya bisa menggabungkan antara konsep dan praktik. Jadi Bapak Ibu ketika mengajar metode perancangan program, di situ ada pembahasan tentang OOP, nah visualisasinya bisa menggunakan nanti bahasa apa gitu kan, apakah menggunakan bahasa Python, apakah menggunakan bahasa Dart gitu kan, yang ada di semester 5 gitu, atau menggunakan bahasa PHP. Nah ini yang kita harapkan, jadi kolaborasi antara konsep dan praktik itu secara implementasinya memang terpisah di beberapa mata kuliah gitu kan, tapi secara kemampuan kita gitu kan, kami harapkan nanti bisa menjadi satu kesatuan antara konsep dan praktik, itu tidak bisa dipisahkan. Terus, nah kompetensi berikutnya memang kita sering menemukan kalau sudah kompleks itu ya, kalau sudah kompleks bahasa-bahasa pemrograman yang sudah menggunakan framework-nya adalah objek oriented, di situ banyak sekali kode yang memang bawaan dari sana. Di situ sudah memunculkan pada saat kita bikin kelas itu sudah ada externnya, terus kita juga menemukan suatu teks itu yang sudah menggunakan new dan seterusnya, sehingga kata-kata extend terus kata new ini kan sebenarnya familiar di OOP. Nah, sehingga kita mencoba untuk memberikan satu dasar-dasar, sehingga ketika kita menemukan satu slide yang berhubungan dengan new di dalam sebuah OOP, terus kita juga langsung bisa menyampaikan kepada mahasiswa ciri dari suatu objek seperti apa, ciri dari suatu kelas seperti apa, ciri dari suatu metode seperti apa. Dan mudah-mudahan itu akan mempermudah. Nah, di sini saya mencoba menggunakan bahasa Flutter, udah saya coba untuk implementasinya. Terus kami juga mencoba untuk menggunakan ini hal yang baru ya, hal yang baru.
di SI ini punya tanggung jawab untuk prodi-prodi juga yang lain seperti teknologi informasi itu Pak Indra itu juga sudah menggunakan teknologi web service, RPL itu juga ada mobile programming. Nah, kami ingin mencoba memfasilitasi ini sebenarnya karena selama ini kita menggunakan Flutter. Nah, untuk Flutter sendiri membutuhkan spek yang agak tinggi ya, agak tinggi 4 giga ke sana untuk RAM-nya gitu kan. Nah, terus kemarin kami habis diskusi dengan PT apa saya lupa, pernah memperkenalkan JetBrains atau apa gitu ya, JetBrains. Terus akhirnya saya pelajari. Nah, kami ingin mencoba presentasi atau demo OOP ini itu nanti menggunakan hasil karya dari JetBrains ini. Mudah-mudahan kalau JetBrains ini 2 giga masih memungkinkan ya. Tapi untuk praktek Dart-nya, cuman nggak tahu kalau nanti harus ke mobile programming-nya apakah memungkinkan menggunakan JetBrains ini atau tidak, belum mencoba. Tapi secara spesifikasi JetBrains ini sebenarnya lebih ringan karena minimal RAM 2 giga itu sudah bisa. Nah, ini Bapak Ibu nanti nggak usah khawatir, materi akan kita share, video akan kita share, source code-nya juga akan kita share. Bapak Ibu nanti bisa sambil nonton TV, ya, sambil masak itu bisa sambil nyobain apa yang sudah kita susun. Nah, ini kalau untuk menggunakan SDK gitu kan, SDK kalau menggunakan JetBrains itu memang harus 2 kali instalasi. Jadi Dart SDK-nya. Terus yang kedua ini ID-nya ini namanya Intellitz Idea gitu ya. Ini nanti bisa di-download di sini. Nah, gambaran umumnya seperti ini. Ya. Nah, sama seperti ID yang lain, kalau Flutter juga sama harus install Flutter gitu ya. Harus install yang dibutuhkan apa di Intellitz ID ini juga sama. Harus kalau kita mau mining dengan Dart harus install Dart terlebih dahulu. Baru nanti kita bisa menggunakan praktek untuk OOP-nya di bahasa pemrograman Dart. Nah, yang akan kita bahas tadi sudah disampaikan, sudah diawalin sama Pak Agung sama Pak Somad. Ada kelas, kita akan menggunakan case-nya adalah manusia karena lebih dekat dengan kita. Manusia tadi bisa terbagi setiap manusia yang lahir itu pasti diberi nama gitu ya, diberi nama. Terus dengan perkembangannya manusia tuh punya profesi yang berbeda-beda, ada yang dosen gitu kan, ada yang petani, pedagang, dokter dan lain sebagainya. Terus begitu juga sama dalam perkembangannya dengan perkembangan teknologi tadi Pak Agung sudah sampaikan bahwa manusia sendiri memiliki ada yang tadi kaum milenial gitu kan, yang salah satu cirinya kental sekali dengan dunia teknologi, punya email dan lain sebagainya. Nah, nanti coba akan kita kembangkan bagaimana membuat enkapsulasinya, polyprocessing dan inheritance-nya nanti saya tambahkan untuk abstraction-nya untuk yang di bahasa Dart-nya. Kita akan coba langsung menggunakan demo 1, demo 2, dan demo ke N. Tapi saya sendiri juga nggak hafal coding-codingannya walaupun sederhana gitu kan. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu bentuk editor tadi, Intellitz ID tadi ya. Jadi sederhananya setiap kita menggunakan editor Intellitz tadi yang sudah install Dart-nya, bentuknya seperti ini. Setiap kita menggunakan sebuah project baru pasti sudah ada bawaan. Kita akan fokus di 2 folder ini, folder lib sama folder bin. Folder bin ini program utama kita, jadi setiap kita run pasti dia akan menjalankan yang ada di folder bin. Sedangkan library ini tadi ada hubungannya dengan kompetensi khusus ya, bagaimana membentuk suatu library dan bagaimana bisa menggunakan library tersebut. Oke Bapak Ibu, ini salah satu sampel yang sudah saya coba buat ya. Ada program utama kita namanya seminar_OOP.Dart dan ini memang sudah ada bawaan, tapi saya akan mencoba untuk dari awal. Ini akan saya hapus, akan saya hapus semuanya deh. Ya.
ini akan saya remarks. Sebenarnya ini kan bawaan dari impor ini ya, impor dari kelas seminar.oob. Tapi kalau dilihat dari skripnya ini sebenarnya bukan kelas ya, karena ciri dari suatu kelas itu pasti diawali dengan kelas. Jadi ini sebuah function gitu. Jadi enaknya memang kita belajar kelas ini harus juga belajar tentang function ya, karena function itu kita temukan di dalam suatu kelas. Nah, untuk melengkapi tadi bahwa sebuah objek itu dibentuk berdasarkan kelas. Kalau secara teori kelas ini adalah template-nya gitu kan. Nah, berarti saya harus membuat suatu kelas. Jadi cukup sederhana. Kelas itu posisinya harus ada di lib ya, ada di lib. Nah, ini enaknya kalau di Dart saya bisa membuat suatu kelas terpisah, walaupun saya juga bisa disatukan dalam program utama. Tapi biar kelihatan kita bisa menjalankan tadi ya, kompetensi khusus bagaimana hubungannya dengan ini tadi, mana nih? Ya, ini menggunakan library ya. Jadi saya buat coba terpisah. Kita tinggal tambahin, saya klik. Nanti videonya sudah ada Bapak Ibu, dan saya cepat. Nah, di sini sudah ada file Dart. Saya kasih nama kelasnya kelas underscore OP. Ini kelasnya Bapak Ibu. Nah, tadi kan kasusnya adalah manusia gitu ya Bu ya. Kelasnya manusia, saya tinggal bikin kelas namanya manusia. Bentuknya pakai kurung kurawal cara otomatis muncul. Dan di dalam kelas ini tadi Pak Agus ya. Jadi kelas ini tersusun berbagai inisiasi gitu ya. Ada atribut, kan? Ada atribut, terus ada konstruktor, tapi nanti ada juga konstruktor, terus ada juga nanti metode ya. Terus nanti ada juga yang namanya scatter getter gitu ya. Luar biasa pokoknya kalau bicara masalah OOP terkait dengan kelas ya. Terus berikutnya kita coba masuk ke apa saja yang di dalam kelas. Tentunya manusia ya. Manusia itu memiliki atributnya salah satunya adalah nama. Dan setiap nama pasti ada hubungannya dengan tipe data. Ya. Nama, string, sama dengan, kalau Pak Somad tadi menggunakan nun, saya coba menggunakan tanda kutip. Salah satunya menunjukkan bahwa variabel nama itu nanti bebas tergantung pembentukan objek yang kita lakukan. Karena manusia sendiri kan tadi saya bilang ada programmer, ada dokter, ada petani, dan lain sebagainya. Terus kita coba pakai yang sederhana dulu, ada metode ya. Ada metode, kita menggunakan kata void, nama metodenya apa? Tadi case-nya adalah manusia lahir itu pasti punya nama, dan manusia pasti bisa melakukan makan. Makanya kita mencoba untuk menggunakan kata makan sebagai apa tuh namanya? Sebagai metodenya gitu ya. Sebagai metodenya. Terus. Oke, saya nggak hafal. Terus makan ya, berarti nanti kita tinggal menambahkan bahwa metode ini adalah suatu kerjaan gitu kan, apa yang bisa dilakukan oleh si objek tersebut gitu kan, apa yang dilakukan oleh manusia tadi gitu, yang nanti kita bentuk dalam suatu objek. Misalnya tadi bisa makan nasi ya. Oke. Nah, dari sini kita sudah selesai nih.
secara sederhana ya, secara sederhana sudah selesai. Nah, bagaimana menghubungkan kelas ini ke dalam main program kita itu kan? Ya, kita tinggal melakukan impor gitu ya. Impor, terus tadi nama library-nya itu ini ya, kelas OOP, kelas. Nah, ini sudah muncul, double dartnya. Oke. Nah, ini udah selesai. Berarti secara kompetensi kalau kita sudah seperti ini, sudah melakukan impor dan tidak ada debug gitu kan, karena sudah sesuai dengan wetliness-nya, bagaimana cara melakukan impor suatu library dengan bentuk Dart-nya seperti ini, berarti sudah selesai. Secara otomatis sih kalau mahasiswa sudah bisa kita nilai bagus gitu ya, karena kompetensi untuk penggunaan library udah benar. Terus sama void min void min. Nah, ini program utamanya. Nah, di sini nanti kita tinggal menggunakan atau pembentukan objeknya itu ada di void min. Oke, biar nggak ini. Nah, terus berikutnya kita bisa nambahkan tadi untuk instansi ya. Apa sih istilahnya instansiasi? Jadi pembentukan suatu objek itu bahasa lainnya itu ya. Instansiasi atau apa itu saya agak lupa tuh ya. Jadi kalau di bahasa Dart-nya itu sangat mudah sekali. Jadi bahasa Dart-nya cukup gampang sekali gitu kan. Jadi menggunakan kata var, ya kan? Tapi tidak selalu var ya, tidak selalu var ya. Saya coba menggunakan yang var gitu kan, karena biar lebih mudah bahwa ketika kita mencoba membuat suatu variabel itu didahului dengan kata var gitu ya. Ini ada var-nya misalnya programmer, terus kita membentuk objeknya, kalau di Dart itu memang boleh pakai new, boleh tidak. Nah, saya mencoba untuk menggunakan kata new, karena objek itu bagian dari suatu kelas, maka deklarasi dari suatu objek setelah ada kata-kata sebuah objeknya, terus kita harus merujuk ke instansi pembentukan objeknya, yaitu kelas manusia. Jadi cukup sederhana ya Bu ya. Nah, ini udah sangat sederhana sekali ya dalam pembuatan suatu objek manusia berdasarkan kelas manusia. Ya, jadi kalau ini kita run, save, kita run ya pasti teng-tong. Kita lihat. Nah, berarti prosesnya aman, tidak ada debug nih Bapak Ibu ya. Tidak ada debug. Nah, sekarang kita tinggal tinggal menambahkan untuk modifikasinya, bagaimana kita bisa memperhatikan bagaimana si objek ini bisa mengakses gitu kan. Objek ini bisa mengakses objek ini bisa mengakses atribut yang ada di kelas, bisa mengakses atribut yang ada di kelas, ataupun bisa mengakses metode yang ada di kelas. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kelas manusia ini, atributnya sudah ada, terus metodenya juga sudah ada. Nah, bagaimana cara mengakses metode gitu kan? Metode. Tadi Pak Somad juga sudah mencoba menampilkan cara mengakses metodenya, sangat sederhana sekali perintahnya. Yang pertama diawali dengan kata variabel objeknya ya. Variabel objeknya adalah programmer ya. Jadi saya tinggal ketik programmer, harus diawali dengan titik ya Bapak Ibu. Ya kan, harus diawali dengan titik, dan ketika kita sudah impornya benar, terus deklarasi objeknya juga sudah benar, ketika objeknya mau digunakan untuk akses ke kelas,
dengan sendirinya ketika titik akan muncul di sini. Nama tadi ada variabel, terus makan ini menunjukkan metodenya. Jadi kalau kita pilih, kita tinggal tambahin seperti ini, kita coba Ctrl S, kita run, teng-tong, nah makan nasi. Ya, berarti si objek programmer tadi ya sudah bisa mengakses ke kelas OOP, khususnya untuk bagian metodenya. Nah, sekarang sama seperti kasus Pak Somad, bagaimana kita bisa membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lain, terus programmer itu pasti banyak gitu kan. Misalnya Pak Somad, terus Pak Yopi, Bu Yuri itu programmer gitu kan. Berarti kan kita harus bisa menginisiasi parameter di dalam suatu objek ini ya, di dalam suatu objek ini ke kelas tersebut ya, ke kelas tersebut. Nah, begitu juga sama mungkin kalau misalnya kita mau, ini sepertinya udah bisa, misalnya ini apresiasi nih Bu Eva Arkarini, ya kan, kita seringnya atributnya kita langsung memberikan inisialisasi data awal di nama, terus bagaimana kita bisa mengakses tadi, akses metodenya udah, akses atributnya bagaimana gitu kan. Nah, kita tinggal tambahkan di sini programmer, pasti Bapak Ibu langsung sudah bisa menebak, yang dipilih titik dan yang dipilih setelah titik adalah nama. Oke, kita save, salah. Kita save, coba kita run. Teng-tong. Programmer apa ini? Kemudian lokal variabel plus string nama maka nasi programmer nama. Kemudian aksesnya nama, apa perlu konstruktor. Coba kita lihat contekan, ada enggak ini? Baik, makan. Oh, ini beda. Oh iya, sorry, ini tambahin print karena nggak ada proses untuk memberikan perintah cetak ya. Oke, sip. Jadi ini perintah cetak, kalau void makan tadi kenapa muncul, di dalamnya sudah ada perintah print untuk menampilkan suatu teks. Tapi kalau di sini kan hanya ada nama menampung data Eva Argarini. Tapi kalau misalnya kita ingin menampilkan, ya harus tambahin print programmer.nama. Kita simpan, sekarang kita sudah bisa mengakses satu atribut sama satu metode ya yang ada di dalam kelas. Gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi dari sini kita sudah berani memberikan kesimpulan, memberikan arahan kepada mahasiswa bahwa konsep OOP ini dalam prakteknya sendiri di dalam pemrograman harus dibuat dengan nama file yang berbeda gitu kan. Yang satu adalah program utama, yang satu adalah kelasnya. Di dalam kelas itu harus menampilkan sekian banyak strukturnya, ada atribut, ada konstruktor, selalu dalam pengembangannya ada metode, terus ada polymorphism, terus apalagi tadi enkapsulasi, abstraksi dan seterusnya. Dan kalau kita lihat juga sama bahwa sangat mudah sekali dalam membentuk suatu objek, kan? Dengan konsep seperti ini kan, ini kan cukup sederhana. Ini pembentukan objek, ya. Nah, ciri dari suatu skripnya kan biasanya banyak. Nah, ciri dari suatu objek adalah ini kata new gitu kan, kata new. Walaupun nggak semua bahasa pemrograman ada kata new-nya gitu kan. Tapi paling gampang ketika kita menggunakan new ini yang nanti akan membedakan banyak kode program, apakah dia objek atau bukan. Nah, ketika objek sudah
deklarasikan gitu kan, maka objek tersebut secara otomatis bisa mengakses apa yang ada di dalam kelas. Cara penulisannya saya mati lampu. Aduh, harus telepon PLN Bapak Ibu nih. Jadi penulisannya cukup sederhana. Nama nama objeknya apa, diikuti dengan titik. Nah, kita mau mengakses apa? Apakah void-nya, apakah metodenya, apakah atributnya, ya. Sesederhana itu sebenarnya, Bapak. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah sudah nyala. Doa Bapak Ibu semuanya. Kita masuk ke pengembangan berikutnya. Tadi programmer ini banyak ya. Misalnya ada Pak Somad gitu kan. Terus nanti coba kita tambahin Pak Yopi dosen gitu ya. Terus nanti Bu Yuri misalnya petani yang sukses ya Bu Yuri ya. kan punya ini ya, punya apa tuh namanya, punya kebun stroberi ya Bu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba modifikasi, kita tambahkan di dalam kelas ini ya, kita akan taruh di sini sebuah parameter gitu kan. Parameternya misalnya Abdus Somad gitu kan. Abdus Somad. Nah, parameter ini nanti pada saat kita memanggil kelas ya, secara otomatis parameter itu akan dilempar ke kelas dan nanti akan diakses di dalam kelas tersebut. Nah, kita membutuhkan yang namanya konstruktor ya. Kita menambahkannya namanya konstruktor. Tadi sudah disampaikan ke Pak Agung bahwa ini udah konstruktor. Nah, cara pembentukan konstruktornya sendiri juga sangat mudah. Pembentukan konstruktornya sendiri juga sangat mudah. Pembentukan konstruktor itu sangat mudah sekali. Kan? Konstruktor itu nama konstruktornya pasti nama kelasnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kelasnya ini manusia, maka konstruktornya juga harus manusia. Ya, cara penulisannya tadi weightlessness-nya setiap konstruktor diawali dengan nama konstruktornya, terus ada parameternya. Nah, parameter ini nanti yang akan menampung, ya, yang menampung parameter yang ada di dalam main tadi. Ya, saya coba ambil nama variabel parameternya adalah nama. Terus berikutnya setiap kita ingin menuliskan parameter konstruktor itu harus ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Terus berikutnya kita akan coba tambahkan ini kata this ini menunjukkan dari objek saat ini. Jadi objek saat ini kan kita ingin mencoba melempar parameter yang ada di objek ini Abdul Somad ke dalam kelas yang nanti akan ditangkap, akan diberikan datanya itu ke NM dan data Abdul Somad itu nanti akan diberikan ke variabel nama. Di nama, saya ulang, this. Jadi kita harus sudah mindset kita harus sudah mengetahui bahwa nama tadi akan menjadi data di atribut nama. Maka kita harus memberikan sebuah kalimat this titik nama sama dengan NM. Nah, NM ini datanya pasti akan diperoleh dari parameter sini. Jadi Abdul Somad nanti akan dilempar ke kelas OOP ya karena dipanggil ya. Kelas manusia, nanti Abdul Somad akan disimpan di NM, terus ada proses pemberian nilai variabel string nama itu ke dari NM. Kalau sudah, kita tinggal mengeksplorasi tadi manusianya adalah profesinya programmer, terus programmernya sudah ada namanya, kita ambil Somad dan
somat ini manusia yang bisa makan, maka kita langsung bisa mengeksekusi dengan cara menambahkan di mana nih namanya, di metodenya. Nah, biar nanti muncul nama programmernya ada, terus dia melakukan apa? Melakukan makan nasi misalnya. Nah, saya tinggal menambahkan modifikasinya variabel karena ingin menampilkan nama ini ada Abdul Somad itu tersimpan di variabel nama, maka saya harus menuliskan dengan simbol dolar ya. Nama variabelnya apa? Nama. Nah, dari seperti ini sudah ada kolaborasi. Cuma di sini memang penulisannya dalam tanda kutip ya, tanda kutip antara string biasa sama variabel cukup ditambahkan untuk variabelnya simbol seperti ini, simbol dolar. Oke, kalau sudah coba kita Ctrl Shift, kita modifikasi yang ada di sini. Kita nggak perlu ini lagi karena sudah terakomodir di variabel di metode ini, di metode makan. Jadi cukup programmer.makan. Nah, simpen, kita run, set, ceng-ceng. Nah, ini Bapak Ibu yang keluar Abdul Somad makan nasi. Berarti ini kita sudah bisa menyampaikan ke mahasiswa kenapa muncul Abdul Somad makan nasi. Kelas objek sudah kita buat, objek sudah mengakses metode, programmer sudah ada parameternya yaitu Abdul Somad. Abdul Somad nanti akan disimpan di NM, terus ada perintah this.nama, secara otomatis string nama, atribut nama ini isinya pasti Abdul Somad. Terus di sini ada metodenya, dia akan menampilkan dolar nama, berarti yang ditampilkan adalah Abdul Somad, dan string makan nasi. Inilah hasilnya. Oke Bapak Ibu, itu masih sangat sederhana sekali karena memang dasarnya. Terus berikutnya coba kita masuk ke tahap berikutnya, penambahan objek ya. Kalau tadi programmer gitu kan, bagaimana kalau misalnya Pak Yopi sebagai dosen gitu kan, terus Bu Yuri sebagai petani ya, berarti kita harus melakukan modifikasi. Modifikasinya di mana? Bukan di kelas, tapi modifikasinya ada di main programnya. Oke, saya tinggal kopas. Oke, saya tinggal kopas. Nah, tadi misalnya Pak Yopi di sini ya, Pak Yopi, profesinya sebagai dosen gitu ya. Nah, berarti saya tinggal menentukan variabel objeknya apa gitu kan. Di dosen. Nah, sekarang bagaimana Pak Yopi makan, terus Yopi makan nasi gitu kan. Berarti objek dosen ini kan harus mengakses dosen. Oke. Sekarang kita tambahkan lagi ada manusia namanya Yuri. Yuri. Kita tinggal tambahkan di sini Yuri. Terus misalnya profesinya mewakili petani. Kan? Petani. Terus bagaimana petani ini bisa mengakses semua yang ada di kelas? Ya, kita tinggal ganti di sini petani. Kasih, kan? Jadi langsung kita run. Teng, udah semuanya bisa. Bapak Ibu, Abdul Somad makan nasi, Yopi makan nasi, Yuri makan nasi. Jadi memang kita adalah manusia yang memang bisa melakukan makan nasi. Sesederhana itu Bapak Ibu terkait dengan object oriented programming apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman Dart. Jadi benar-benar coding itu eskul gitu ya. Oke Bapak Ibu, itu pengembangan yang tadinya pembentukan objeknya cuma satu, sudah kita tambahkan jadi menjadi beberapa objek gitu kan. Ada programmer, ada dosen, ada petani. Oke, terus berikutnya akan kita coba tambahkan ini penambahan objek tadi, inheritance tadi, inheritance. Ya. Inheritance itu kan kita membentuk suatu turunan dari kelas utama gitu kan, sehingga kelas turunan tadi
memiliki karakteristik yang sama, ya, karakteristik yang sama. Oke, pertama kita tinggal kita modifikasinya di mana gitu kan. Nah, kita modifikasinya ada di kelasnya terlebih dahulu. Ini tadi milenial. Salah satu ciri kelas dari milenial adalah punya email gitu kan. Mungkin dalam kasus ini yang punya email hanya Pak Abdul Somad sama Pak Yopi gitu kan, karena memang profesinya programmer sama dosen gitu kan. Nah, Bu Yuri mewakili petani, kita asumsikan nggak punya email gitu ya. Sorry Bu Yuri kalau memang ikut nih. Untuk pembentukan inheritance ini, sudah ini nanti saya nggak sampai 7 tahap, nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya. Ini sudah ada, pokoknya relax dan santai Bapak Ibu, nanti bisa unjuk perform pada saat ngajar itu. Terus untuk pembentukan inheritance tadi, pembentukannya harus di luar simbol ini kan akhir dari kelas manusia ya, akhir dari kelas manusia, simbol kurung kerawal ini ya, akhir dari kelas manusia. Nah, berarti inheritance tadi termasuk enkapsulasi, penulisannya harus di luar kelas tersebut. Nah, caranya mana? Nah, nama kelasnya jadi inheritance itu juga sama, membentuk kelas baru gitu kan, tapi kelas baru bukan, tapi turunan gitu ya, turunan dari kelas manusia. Dengan cara kita menuliskan kelas sama nama kelasnya manusia, nggak boleh ada spasi, milenial. Nah, ini extends. Jadi kita sering ini ya Bu ya, apa tuh namanya, sering bikin apa tuh ya konsep OP tentang extend dan seterusnya ya. Oke, sudah muncul sini extendnya kemana ya, pasti di dalam kelas tersebut. Kelas rootnya adalah manusia. Nah, kita harus tahu Wetliness penulisannya seperti apa, harus pakai simbol kurung perawal. Tadi Pak Agung ngasih contoh di dalam kelas inheritance ini juga sama, bisa memiliki atribut, bisa juga memiliki metode ya kan, bisa juga memiliki metode. Nah, saya menggunakan variabel datanya kosong biar lebih fleksibel dengan pengisian di objek-objeknya. Terus yang kedua, karena konsepnya memang agak berbeda, tadi dibilang Pak Somad bahwa setiap bahasa pemrograman itu memiliki keunikan sendiri, punya karakteristik sendiri. Jadi kalau Pak Somad tadi sudah membuat suatu inheritance, nah ketika di Dart-nya sendiri saya juga harus menggunakan konsep yang ada di Dart. Jadi kondisi seperti ini sudah benar Bapak Ibu ya, sudah benar sesuai dengan Wetliness dari sana gitu kan. Diawali kelas, nama kelasnya, extendnya turunan dari mana, si kelas manusia ini ternyata turunan dari manusia. Kita sudah punya variabel, bagaimana caranya untuk membuat suatu metode. Namun sebelumnya kita harus memberikan satu manusia milenial. Jadi kita harus biar nanti email ini bisa sifatnya publik gitu ya, sifatnya publik. Kita harus menambahkan manusia milenial dalam kurung string ini tambahan, dan harus juga nih ya string email parameter. Terus ini harus ada supernya. Saya agak lupa nih fungsi super. Email ini, terus ini baru void-nya. Void
Nah, void-nya apa di sini? Void-nya pasti akan berbeda dengan yang ada di class root-nya manusia. Nah, salah satunya kita menggunakan void info. Jadi kita bisa membuat sebuah informasi apa saja yang nanti akan ditampilkan di dalam kelas turunan manusia milenial ini. Oke, terus salah satunya adalah print. Kita ingin menampilkan metodenya, ada nama, kan? String nama, ini bawaan kita, terus ada variabel nama, biar nanti namanya tampil di label nama, terus emailnya juga tampil di label email, gitu ya. Nah, tadi email sama dengan variabel email. Sip. Nah, jadi metodenya adalah memberikan informasi email namanya siapa, emailnya apa. Kalau tadi kan baru menampilkan namanya siapa, melakukan apa gitu kan. Nah, kalau yang ini infonya, metodenya sudah kita ubah. Jadi nama dan email. Nanti juga bisa kita tambahkan makan nasi gitu kan. Pokoknya ini bebas, nanti kira-kira secara realita bisnis nanti informasi apa yang ingin ditampilkan di dalam kelas turunan tersebut. Nah, dari sini kita langsung bisa mengembangkan, ini udah selesai, kita bisa mengembangkan ke kelas ke mainnya mau seperti apa. Ya, sekarang karena kita ingin mengakses ini Bapak Ibu, karena kita ingin mengakses kelas turunan yaitu manusia milenial, extend-nya itu manusia, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah ini, deklarasi objeknya. Jadi sebelumnya deklarasi objeknya adalah manusia. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan akses atribut metode yang ada di kelas turunannya ini, tapi bisa juga menggunakan atribut metode yang ada di kelas manusia. Berarti kita harus merubah di sini. Jadi nggak bisa pakai manusia lagi. Kalau nanti hanya manusia, berarti kalau ini tetap manusia, kita nggak bisa mengakses ke sini. Ya, nggak bisa mengakses atribut metode yang ada di manusia milenial. Tapi ketika kita sudah membuat inheritance seperti ini, maka kita tinggal mengubah di sini menjadi manusia milenial, sehingga kita tetap bisa mengakses kelas manusia. Nah, ini juga semuanya sama, kita harus ganti dengan manusia milenial. Manusia milenial, ini juga sama, manusia milenial. Jadi ketika kita sudah mendeklarasikan objek dengan manusia milenial, secara otomatis kita bisa menggunakan ini, atribut void yang ada di kelas manusia. Oke, tadi kita tambahkan email ya, kita tambahkan ada email. Kita tambahkan email, caranya programmer, titik, kita ingin menambahkan atribut email kan, sama dengan emailnya di @gmail.com. Terus Pak Yopi, titik komanya. Tinggal copy enak Pak. Mahasiswa juga gampang kalau sudah bisa satu, nanti tinggal copy, tinggal menyesuaikan. Pak Yopi ini dosen. Nah, terus emailnya Pak Yopi kita ganti. Terus Yopi ya, Yopi. Tadi Pak Yuri, Bu Yuri nggak punya email ya Bu ya, sorry, saya delete. Oke, yes. Bu Yuri nggak punya email. Oke, berarti kita tinggal tambahkan nanti yang terjadi apa ketika, tapi nggak mungkin ya, karena di sini sudah saya ganti milenial gitu kan, jadi mau nggak mau harus ada. Oke, ini petani yang
milenial kalau gitu Bu Yuri ya. Yuri. Oke, kita save. Coba kita run manusia milenial udah. Kita coba run. Satu somat finish, satu somat makan nasi. Oke, belum kelihatan ya Bapak Ibu. Kira-kira apa debugnya ini? Kita coba perhatikan. Manusia programmer. Oh yes. Ini kenapa belum muncul, baru muncul atau sama makan nasi Pak Ibu Yuri makan nasi, karena kita belum memanggil apa Bapak Ibu? Ada yang tahu kenapa kok belum muncul nama, misalnya Sriadi, email sriadi@gmail, belum muncul nama Yopi, email Yopi, Gmail. Kira-kira apa yang kurang Bapak Ibu? Rin. Variabel. Apa yuk? Info. Yes. Keren. Programmer, pokoknya programmer is cool karena kita ingin menampilkan data-data atau informasi nama, variabel nama, email, variabel email. Ini tersimpan di dalam metode info. Iya, berarti info. Sip. Oke, SKS-nya ditambah. Oke, ini dosen. Terus berikutnya petani juga sama Bu Yuri milenial. Ini petani. Kita simpan. Entong. Oke Bapak Ibu, ini sudah muncul. Abdul Somad makan nasi, nama Pak Yopi, emailnya. Pak Yomi makan nasi, emailnya dan seterusnya. Jadi sudah tinggal merapikan saja kira-kira yang mau ditampilkan seperti apa. Nah, kita butuh biar nanti kelihatan, tambahin ini juga bisa. Ses. Biar ada jarak baris antara tampilan yang satu dengan tampilan yang lain. Oke, kita simpan, kita run. Set. Nah, seperti ini. Ya, nama Yopi, email, atasnya dulu ya. Ada. Nama Abdul Somad, email, kok emailnya Abdul Somad ya. sorry Bapak Ibu. Ini Pak Somad nggak punya email, jadi pinjem email saya nih. Ya kan, kasihan Pak Somad ya. Nama Abdul Somad, emailnya ini ya. Terus program info ya bisa memanggil ini tadi nih, info. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat walaupun kita menggunakan manusia milenial objeknya ini ke kelas manusia milenial, tapi kita tetap bisa mengakses variabel atau metode yang ada di kelas manusia. Ini buktinya di sini. Nah, terus yang kedua ini nama ini kan dari sana ya. Nama ini kan dari kelas manusia gitu kan. Tapi dengan kita menggunakan milenial sebagai objeknya gitu ya, tipe objeknya, maka kita bisa mengakses kelas manusia ataupun kelas manusia milenial. Oke Bapak Ibu, karena waktu nih, nanti saya Bapak Ibu bisa nyimak enkapsulasi di video, terus abstrak juga di video. Nah, saya cuman ini aja Bapak Ibu untuk yang abstrak ya. Untuk yang abstrak itu sangat sederhana sekali. Abstrak itu sebenarnya tidak memiliki atribut ataupun metode yang selengkap yang ada di luar, bukan abstrak ya. Jadi kalau abstrak itu cuman bentuknya seperti ini, void makan. Nah, di dalam void makan ini nanti bisa kita detailkan di dalam kelas. Jadi bisa dibilang sih antara abstrak sama kelas ini levelnya lebih tinggi abstrak ya, lebih tinggi abstrak karena abstrak itu akan menjadi root yang paling tinggi dari kelas-kelas yang ada gitu ya. Makanya di sini Bapak Ibu contohnya modifikasinya ketika membuat abstrak kelas society. Jadi sebuah kelas ini bisa kita anggap abstrak
sebuah kelas bisa kita anggap abstrak apabila ada keywordnya adalah abstrak. Kelas, nama kelasnya apa. Sehingga nanti pengembangannya yang tadinya manusia ini paling tinggi di kelas tersebut, ketika kita sudah menggunakan abstrak, maka manusia harus kita modifikasi bahwa manusia ini inheritance dengan kelas society. Kelas society ini adalah abstrak. Ya. Itu saja Bapak Ibu, lebih detailnya melalui video yang sudah saya record. Terima kasih. Jadi kita tetap semangat bahwa coding adalah school tadi ya. Coding itu mudah sebenarnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Eva karena waktu. Baik, Pak Sriadi, terima kasih atas pemaparan materinya terkait dengan implementasi OOP pada bahasa pemrograman Dart.